Halo guys, ketemu lagi dengan Kristianto Channel. Semangat pagi, meskipun ini hari siang, tetap kita harus semangat pagi ya guys ya. Di sini saya akan membagikan wawasan masalah sistem pengolahan air kotor. Lebih terkenalnya, kita mengenal sistem pengolahan air kotor adalah sistem STP ya guys ya. STP adalah kepanjangan dari Sewage Treatment Plant. Nah, di Google bisa dicari itu apa itu STP, Sewage Treatment Plant. Secara garis besar, STP adalah suatu sistem pengolahan air kotor dalam skala besar. Nah, dalam gedung bertingkat, rumah sakit, mall, apartemen, dan banyak-banyak gedung lagi pasti menggunakan sistem STP. STP itu berfungsi untuk mengolah air kotor sebelum dibuang ke saluran kota, saluran pembuangan air lah, saluran pembuangan akhir lah, intinya gitu. Dalam sistem STP ada banyak bagian, contohnya ya, ada blower STP, terus ada effluent bagian terakhir ya, ada equalizing, ada akumulator, ada media, fuel media, ada bakterinya kalau dia menggunakan sistem bakteri ya, ada pompa dosing dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan detail satu bagian dulu, yaitu blower STP yang merupakan salah satu komponen yang vital juga dalam sistem STP tersebut. Karena kenapa guys ya? Kalau nggak ada blower STP, pasti bakteri yang ada di dalam bak equalizing maupun bak effluent itu pasti akan mati ya guys ya. Jadi fungsinya blower STP itu memberi air itu kayak angin masuk lah. Jadi angin dari luar dihembusin ke dalam air, jadi air itu bergolak. Jadi di situ bakterinya akan hidup. Begitu, itu fungsinya blower STP. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan ke lapangan ya guys ya. Di lapangan saya akan jelaskan beberapa komponen blower STP itu apa aja ya. Ini baru satu item ya guys ya. Baru satu item untuk STP ya. Jadi blower STP saja. Di sana ada panel, ada motor, ada blower, ada macam-macam lah. Nah, kita langsung sekedul ke lapangan ya guys ya. Nah, langsung guys ya, kita ke lapangan. Ini adalah penampakan dari blower STP ya guys ya. Blower STP mudah-mudahan jelas ya. Akan saya jelaskan satu persatu untuk blower STP yang biasa dipergunakan dalam pengolahan air kotor ya guys ya. Langsung saja ya guys ya, ini panel ya. Panel STP. Ini ada panel. Aduh, kameranya buram coy. Aduh, dari jauh aja dah. Nah, itu panel STP itu blower sengaja kita off supaya nggak berisik, nanti suaranya nggak kedengeran kalau saya jelasin ya. Jadi itu panel blower STP itu yang nyala lampu hijau itu pompa effluent ya guys ya. Jadi pompa effluent pembuangan terakhir. Jadi setelah diolah air kotor, makanya di bak terakhir itu ada pompa, jadi udah penuh, makanya dia ada indikator nyala, secara otomatis membuang air hasil olahan air kotor itu dibuang ke saluran kota atau drainase terakhir begitu. Aduh, ini kameranya buram guys, maaf ya guys ya, belum jadi itu YouTuber, jadi belum bisa beli kamera yang bagus ini ya. Doain semoga subscribernya banyak, kita bisa memperbaiki untuk kualitas videonya. Doain guys ya. Ini blower STP ya. Nah, blower STP nya ada dua guys ya, blower 1 dan blower 2, kelihatan jelas ya guys ya.
Ada blower 1, blower 2. Nah ini motor blower. Motor blower 3 pas. Dia berfungsi untuk memutarkan itu gearboxnya dari blower tersebut. Ini motor blower namanya guys ya. Nah ini yang dinamakan blowernya itu ya ini nih guys ya. Ini blowernya. Jadi blowernya itu ada filter udaranya, saringan udara buat menghisap udaranya dari luar, dimasukkan ke dalam bak yang ada di dalam STP. Ini cuman gearbox saja ya, motor gearbox saja. Penggeraknya tetap menggunakan motor 3 pas ya. Ini kalau tidak salah 6 kW apa 7 kW ya, untuk kapasitasnya 7 kW, kalau enggak 6 kW lah sekitar situ. Nah ini ada olinya juga guys ya. Ini oli, ini maafnya ini oli, ada oli belakang sama oli depan guys ya. Nih ini oli depan. Nah ini olinya rutin harus kita ganti minimal 6 bulan sekali lah, minimal yaitu 6 bulan sekali. Karena apa? Karena seharusnya ini untuk blower STP kan nyala terus ya 24 jam karena apartemen kan dia tetap aja kan pup terus, buang air kecil kan pasti ya setiap menit ya sehari bisa beberapa kali lah tergantung penghuninya. Jadi pasti masuk ke STP harusnya 24 jam, cuman karena ini lagi kita matikan, nanti kalau yaitu kayak tadi kalau dinyalakan kan berisik sekali. Coba kita nyalakan ya guys ya, pasti suaranya berisik, nanti suara saya nggak kedengeran pasti. Ini blowernya kita auto nih pasti nyala guys. Oke, kita manual saja guys ya, kita manual sajalah. Tuh guys, suara saya nggak kedengeran kan kalau dinyalakan, makanya kita matikan. Inilah blower STP ya. Nah, tadi sampai mana ya? Jadi dia pakai fan bell guys ya. Jadi untuk menggerakkan si blower STP tadi, si gearbox blower STP tadi menggunakan fan bell nih, fan bell. Ada 3 biji guys fan bell nih. Ya kayak motor matic lah, kayaknya hampir sama lah. Ini udah agak kendor ya guys ya. Harus diganti juga nih kayaknya nih. Ganti, ini udah kendor nih, udah nggak kenceng nih. Jadi harus ada pengecekan rutin juga ya guys ya. Pengecekan rutinnya untuk blower STP ini yaitu penggantian oli 6 bulan sekali, terus fan bellnya ya guys ya, dicek satu persatu. Kalau dia udah ada yang agak kendor, diganti yang baru supaya nanti tidak putus. Kalau putus nanti suaranya juga jelek, nggak maksimal lah kalau misalkan putus ya. Kita ada stok juga, jadi nanti kita bisa cepet ganti. Jadi ada 2 ya guys ya, ini nyalanya bergantian ya guys ya, jadi nggak langsung sekonyong-konyong dua-duanya nyala. Jadi dia sistem otomatis nyala bergantian. Setengah hari bisa diatur pakai timer kan, 2 jam sekali gantian. Misalkan blower 1 nyala, yang ini nyala, begitu 2 jam dia mati otomatis, gantian lagi ini pakai yang sebelahnya, nyala, yang sebelah mati ya. Fungsinya apa guys kalau bergantian? Biar nggak panas, biar awet lah, intinya biar awet untuk motornya, blowernya biar awet jadi bergantian gitu. Soalnya kan sebenarnya kan kalau blower kan dia nyala 24 jam ya. Kalau efektifnya sih efektifnya ya kalau untuk blower, untuk operasionalnya ya setengah hari nyala, terus gantian pakai sebelahnya, terus gantian lagi, jadi dibikin 6 jam lah, itu udah efektif kalau menurut saya ya. Jadi beda-beda sih sistem pengoperasional, beda-beda tiap gedung, tapi intinya sama, untuk fungsinya sama. Intinya blower STP nyala terus itu buat menghidupkan bakteri yang ada di dalam STP. Nah ini pipa hisapnya, terus ini line outnya ya, line out ini ya, outnya nih. Nah ini pipa-pipa yang
berfungsi menyalurkan udara dari luar ke dalam bak-bak kontrol STP guys ya. Gitu. Ini ada pressure gauge-nya juga guys. Ini pressure gauge-nya ini pasti naik, ini kalau ada tekanan pasti naik ya guys ya. Cuman karena lagi mati jadi nggak ada tekanannya. Ini guys ya. Apalagi ya. Nah ini kalau yang kuning-kuning apa guys ya. Nah ini tambahan exhaust guys. Jadi tambahan exhaust biar sirkulasi udara di dalam ada. Jadi amoniak, gas amoniak berkurang ya guys ya. Jadi setiap 3 bulan sekali apa sebulan sekali kita ada pengetesan kualitas air. Kualitas air biasanya kerjasama dengan Sukovindo atau apalah instansi-instansi yang bergerak melakukan pengetesan sesuai standar nasional Indonesia. Berapa nominal yang harus didapat dari nilai-nilai amonia, dari nilai-nilai apalah itulah ya, itu banyak penjelasan. Aduh lelah guys, suaranya mau habis. Aduh capek ya guys ya, habis dari lapangan. Itu tadi bagian-bagian dari blower STP, Sewage Treatment Plant, sistem pengolahan air kotor dalam skala besar. Itu tadi baru satu item ya. Bagian-bagian dari STP yaitu blower STP. Ya mungkin banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Mungkin nanti bisa dikomen lah, dikomentari apa saja yang kurang. Kalau agan-agan sista pengen nambahin nggak apa-apa, nanti kita akan bikin video ulang lah untuk memperbaiki konten yang sekarang ini ya. Intinya secara garis besar tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari blower STP ya guys ya. Jadi kesimpulannya begini guys ya, STP adalah sistem pengolahan air kotor dalam skala besar. Sebelum air kotor, air limbah lah, lebih jelasnya air limbah sebelum dibuang ke saluran kota, saluran drainase akhir, diolah dulu oleh gedung baru dibuang ke saluran kota. Kalau misalkan dalam gedung tidak memenuhi standar tersebut, gedung bisa bisa ditegur dari pemerintah kota atau pemerintah daerah. Sistem operasionalnya bisa dicabut kali ya, apa dikasih peringatan. Jadi kembali lagi ke AMDAL mungkin ya untuk lebih jelasnya. AMDAL. Cukup sekian ya, saling berbagi ilmu, karena ilmu sebisa mungkin kita bagi-bagi untuk orang lain ya. Kita mati nggak bakalan kita bawa ilmu, yang dibawa cuma 3 menurut agama, yaitu amal jariah, anak soleh atau solehah, dan ilmu yang bermanfaat. Makanya di channel ini saya berbagi ilmu, mudah-mudahan banyak orang yang menonton, banyak yang subscribe, biar kita bisa berkembang lagi untuk mengembangkan berbagi ilmunya ya guys ya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya guys ya, meskipun hari siang semangat, harus semangat pagi. Yoi. Ustadz teknik.